warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Baiklah, pada pertemuan pagi hari ini, sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan materi tentang kalor perubahan suhu. Di sini, apakah ada yang tahu apa itu kalor perubahan suhu? Baiklah, kalau belum ada yang tahu, langsung saja Ibu akan menjelaskan materi kalor perubahan suhu. Kalor adalah energi yang berpindah dari zat yang suhunya tinggi menuju ke zat yang suhunya rendah. Ini terjadi jika kedua zat yang saling bersentuhan atau berdekatan. Suatu zat apabila diberikan kalor, suhunya akan bertambah. Pertambahan suhu ini terjadi karena energi kalor berpindah menuju benda yang diberi kalor. Besarnya perubahan suhu ditentukan oleh jenis zat, massa zat, dan jumlah kalor yang diberikan. Suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda. Hingga pertengahan abad ke-18, pengertian kalor sebagai suatu fluida masih mengemuka di masyarakat. Bahkan, pengertian kalor semakin rancu dengan pengertian suhu, yang sesungguhnya memang berbeda. Kalor adalah fluida atau zat alir, dan suhu adalah derajat panas atau dinginnya suatu benda yang diukur dengan termometer. Namun, pendapat tersebut berubah ketika seorang bernama Benjamin Thomson menyatakan bahwa kalor bukanlah suatu fluida kalorik tetapi dihasilkan oleh usaha yang dilakukan oleh kerja mekanis. Suatu suhu menyatakan tingkat panas benda. Benda memiliki tingkat panas tertentu karena di dalam benda terkandung energi panas. Untuk menaikkan suhu 200 gram air memerlukan energi panas yang lebih besar daripada 100 gram air pada suhu yang sama. Zat yang masanya lebih besar mempunyai energi panas yang lebih besar pula. Energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah disebut kalor. Sebagai bentuk energi, dalam SI kalor bersatuan Joule atau J, satuan kalor yang populer sering digunakan pada bidang gizi, adalah kalor dan kilokalori. Suhu kalori adalah jumlah energi panas yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu 1 gram air hingga naik sebesar 1 derajat Celcius. Suhu kalori sama dengan 4184 Joule atau J. Sering dibulatkan menjadi 4,2 Joule. 1 Joule sama dengan 0,24 kalori. Hubungan antara kalor dan perubahan suhu. Secara alamiah, kalor suhu mengalir dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor sering diikuti oleh kenaikan suhu benda apabila terjadi kenaikan suhu. Jumlah kalor yang diterima oleh benda selalu sebanding dengan kenaikan suhu benda itu. Artinya, apabila kalor yang diterima semakin besar, perubahan suhunya juga semakin besar. Jika air diberi panas dari pembakar spiritus yang menyala, ternyata suhunya naik. Jika benda itu mendapatkan kalor, sebaliknya suhu benda akan turun jika kalor dilepaskan dari benda itu. Air panas jika dibiarkan lama-kelamaan akan mendingin menuju suhu ruang.
Ini menunjukkan sebagian kalor dilepaskan benda itu ke lingkungan. Kenaikan suhu oleh kalor dipengaruhi massa benda untuk menaikkan suhu yang sama. Air bermassa 200 gram memerlukan kalor yang lebih besar daripada air bermassa 100 gram. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda hingga suhu tertentu dipengaruhi juga oleh jenis benda. Makin besar massa benda, kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu makin besar pula. Besaran yang digunakan untuk menunjukkan hal ini adalah kalor jenis. Macam-macam perubahan pada suhu. Yang pertama, pemuaian zat padat. Yang kedua, pemuaian panjang zat padat. Yang ketiga, pemuaian zat cair dan gas. Dan yang keempat, pemuaian luas dan volume pada zat padat. Baiklah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan dari media yang telah Ibu buat. Ini adalah medianya. Ini media kalor perubahan suhu. Ini ada 3 perubahan pada suhu: cair, padat, dan gas. Baiklah, Ibu akan menjelaskan satu persatu dari media ini. Yang pertama, ada perubahan cair dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat, dia akan membeku. Seperti contohnya batu es. Lama-kelamaan dia akan membeku. Air padat dia akan membeku. Yang kedua, perubahan pada padat menjadi gas. Dari padat menjadi gas, dia akan menyublim. Padat ke gas dia akan menyublim. Baiklah, perubahan yang ketiga, perubahan yang terakhir, dari gas menjadi cair. Gas menjadi cair. Dia akan mengembun. Seperti air hujan yang turun ke tanah atau ke dedaunan. Dia akan lama-lama akan mengembun seperti air embun pada pagi hari. Nah, dia akan mengembun. Itu dari gas menjadi cair. Baiklah, di sini kesimpulannya adalah pengaruh kalor terhadap suhu benda dapat terlihat jelas pada semakin besarnya kalor yang diberikan, maka semakin tinggi suhu benda dan semakin cepat mengalami kenaikan suhu. Baiklah, dari penjelasan yang Ibu jelaskan materi hari ini, apakah anak-anak sudah paham? Ya, kalau sudah paham, Ibu akhiri materi pelajaran kita pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.